Live Music. This is straight from the pet. I'm not the only Lord, standing on the back I want no leading gate, pass me through some fight. I'm not the only Lord, take the word of my time, straight from the bread, cause it must be life. Just more than what the juice is. You're like me, you're working like me for me, and it got you right way. Just that's never a way. But still a little bit. Step on the bread, check the only one it is. Step on the bread, in fact it's never going in. Step on the bread, get out of control. Step on the bread, really you're not alone. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kalimantan Utara dengan Sabah Malaysia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan. Aku anak Indonesia. Aku tinggal di perbatasan. Tapi aku tidak pernah lupa Hari Indonesia Merdeka. Hari kebebasan bangsa Indonesia. Ya, hari di mana bendera merah putih berkibar di seluruh penjuru dunia. Dari waktu itu 17 Agustus 1945. Ya, ayo. Hormat bendera merah putih. Gerak. Beb, kok sampahnya kamu simpan dalam tas? Kan nggak ada tempat sampah di sini, Beb. Beb haus, pengen minum. Ada, ambil aja di tas. Ya ampun, Beb, dalam tas kamu banyak sampah. Kok udah dibuang? Jorok. Shh, demi masa depan nggak masalah, Beb. Kan ngumpulin sampah di dalam tas belum ada larangannya. Ih, kamu Beb, apa hubungannya sampah dengan masa depan? Kalau untuk masa depan yang dikumpulin itu duit, bukan sampah. Ih, si Bebek. RRI Live Music.
Dance Revolution. RRI Live Music. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kalimantan Utara dengan Sabah, Malaysia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan. Bang, sampahnya bang. Apa sih? Kok buang sampah di sini? Alah, Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama. Orang yang menjaga kebersihan dan peduli lingkungannya adalah orang-orang yang mau hidup sehat. Kalau buang sampah aja masih sembarangan, bagaimana mau hidup sehat? Buanglah sampah pada tempatnya, tanpa biaya alias gratis. Apa yang terpenting bagi anak-anak adalah waktu ketika anak mengatakan kita mencari perhatian, tetapi orang tua tidak memberikan waktu. Karena waktu akan berjalan terus dan tidak akan pernah kembali. Mereka tidak selalu membutuhkan baju baru, bukan juga mainan baru tiap hari, ataupun makanan yang enak. Sebenarnya yang paling mereka butuh adalah kalau mereka ada di antara pelukan ayah dan ibu.
cinta dan kasih sayang orang tualah hadiah yang paling berharga untuk mereka mengejar mimpi. RRI Live Music. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dan juga pendengar RRI Net. Ketemu lagi bersama saya Shena Dan saya Dewi. Ya, kali ini di program RRI Net Live Musik Produksi RRI Nunukan. Dewi, Bagaimana? bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Syukurlah ya. Oke. Nah Dewi, kalau melihat dari penampilan Dewi malam hari ini agak gimana, sepatu Converse. Saya juga boleh. Satu merek. Rupanya janjian ya. Oke. Oke. Jadi kami tidak sengaja memilih kostum seperti ini karena malam hari ini kita kedatangan tamu yang mengajak kita, bukan mengajak ya, memungkinkan kita untuk menggunakan kostum ini. seperti ini, guys. Oke. Kira-kira ada yang bisa tebak untuk genre musik yang akan kita tampilkan pada malam ini? Ya, jadi ini agak beda dengan sebelum-sebelumnya ya, Dewi, karena di Nunukan itu kita tidak juga jauh berbeda dengan kota-kota besar lainnya. Di Nunukan itu juga pendengar dan pemirsa RRI Net banyak sekali genre-genre musik yang digandrungi para musisi anak muda yang ada di Nunukan, mau itu pop, Dangdut. nah sudah biasa Sudah ya. pasti. Iya. Ada juga reggae. Nah, Terus ada Metallica. iya, ada juga hardcore dan lain sebagainya. Jadi Nunukan tuh tidak pernah ketinggalan kalau soal musik. Oke. Dan kali ini pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kita sudah bersama dengan Salah satu band hardcore yang ada di Kabupaten Nunukan, yaitu band Fraternity. Ya, dari namanya saja sudah wow, Fraternity. Saya penasaran Fraternity. Kira-kira oke, nanti kita cari tahu ya filosofi dari Fraternity. Siap. Oke, lanjutnya pemirsa kita kenalan dulu dengan personil dari Fraternity sendiri. Oke. Oke, nama saya Tommy dan saya di bass. Oke. Selamat malam, nama saya Farid. Saya di Special Fraternity mengisi sebagai vokalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Special Fraternity. Saya sebagai gitar. Ciri khasnya dulu kan ya, oke. Tadi siapa namanya? Ardi. Biasa dipanggil Endar juga. Oh, Endar. Jadi maunya dipanggil Endar atau Ardi? Ardi aja lah, biar dekat. Lebih akrab ya. Oke. Selanjutnya. Saya Ageng Febriansa, bisa dipanggil Ageng. Saya di Special Fraternity di posisi drummer. Drummer. Tommy, Farid, Ardi, Ageng. Oke. Sudah kenal? Shena, Dewi. Oke, kita lanjut nih. Bertanya dulu, keseharian kalian ini sebagai apa sih? Kalau keseharian kita beda-beda. Kalau Tommy? Aku kerja. Kalau temannya ada yang kuliah, itu kerja, ini kerja. Oh, kalau Tommy kerja. Jadi satu aja yang kuliah. Ya, kuliah dia memang anak sekolah banget. Oh iya, kelihatan ya dari auranya masih cerah. Baby face ya. Oke. Lanjut ini. Oke. Kesehariannya kerja. Nah, itu oke, sebelumnya itu kita tanya dulu biodatanya dorang dong. Ya. Biar lebih Ini pasti akrab. semua aslinya beda-beda nih kan atau satu nih? Beda-beda. Beda-beda tapi tetap satu ya. Asik. Iya. Oke, lanjut Tommy dulu. Lebih mendalam, lebih spesifik lah perkenalannya begitu. Ya. Aku Tommy sudah tadi kan. Iya. Aku bekerja dan
Sudah berkeluarga, anak satu. Wah, sudah berkeluarga. Keluarga ya, Oke. pemirsa Tommy dan memang, pendengar. asli Nunukan. Enggak, asal saya dari NTT. Kita perantau jadi. Oh, perantau. Stay-nya di Nunukan. Siap. Oke. Kalau Kalau Farid? Sudah tahu nama saya kan tadi Farid. Oke, sudah tahu. Saya mahasiswa cuma lagi nunggu wisuda aja. Jadi nggak tahu bisa dibilang masih mahasiswa atau sudah enggak, saya juga enggak ngerti. Masih masih bisa ya. dibilang mahasiswa akhir lah ya. Masih ya. Masih. Jadi itu pasti sudah wisudanya? Amin, pasti Oh, sudah. pasti. Sudah lulus ya? Sudah lulus, sudah di skripsi. Iya. Takutnya masih ditahan nih skripsinya nih. Kuliahnya di mana nih Farid? Di sini aja dekat aja di Politeknik Negeri Nunukan. Oh, cinta produk lokal. Ya. Cinta Farid ambil produk jurusan lokal. apa kalau di Politeknik? Di Politeknik saya ambil teknik alat berat. Teknik alat berat. Siap, alat berat. Oke. Ya. Kalau Farid asli Nunukan? Saya sebenarnya asli Samarinda, cuma karena kebetulan kakek kerja di sini pas tahun 2006, jadi saya ikut pindah di sini tahun 2006. Oh, dia sudah agak lama juga di sini Ya, sudah agak lama. Jadi orang sini lah juga. Ya, Oke, boleh lah. Bisa lah Boleh. dibilang Nunukannya. Bisa. Soalnya KTP-nya udah berubah alamat belum? Masih, ya Nunukan Oh sudah. ya, berarti udah bisa. Soalnya udah pindah alamat nih. Oke, kita lanjut Anu. Ardi. Ardi Kak, Ardi. Ardi. Iya. Oke, Ardi. Jadi saya nih Iya. aslinya orang Kalimantan. Kalimantan mana? Kalimantan Utara. Oh, siap. Suku saya Kutai Banjar. Oh. Kutai Banjar, Kutai Banjar. asli Kalimantan. Kalimantan Utaranya di mana? Di Nunukan. Oh, Nunukan. Asli. Asli ya. Kebetulan kebetulan saya juga nih termuda di sini di antara Paling bungsu. Paling- Paling bungsu ya. paling muda. Paling bungsu. Iya. Pantasan masih agak lucu-lucu ya. Betul. Oke, Ardi. Oke. Selanjutnya Oh, iya. Agang. Kalau saya Ageng dari Nunukan juga sih. Oh, asli Nunukan Asli Agang. Nunukan, lahir Nunukan. Oh, iya. Bapak asli Kalimantan juga, orang Banjar. Siap. Rata-rata Banjar ya. Iya. Oke. Oke. Tadi belum selesai nih. Kalau tadi dari Tommy dia perkenalannya dia udah menikah. Kalau yang lain nih perkenalan nggak tahu nih. Udah menikah, masih single, duda atau gimana nih? Oke, coba Farid dulu deh. Kalau masalah status apa ya? Gantung. Mau menikah cuma. Syukur ya. Oke, Jodohnya mau udah ada menikah, nggak? tapi Iya, belum ditahu siapa jodohnya. Masih Masih dicari. OTW cari. Iya, cari Ngecek kerja cewek-cewek. dulu, kerja Cari dulu. kerja. Oh iya, kerja dulu ya. Astaga. Ih. Ya, Soalnya lupa. nanti kalau nggak kerja gimana ngidupin anak orang? Betul. Lanjut ke Ardi. Kalau status jomblo. Asik, gua cewek-cewek yang jomblo nih. Nah, biasanya begitu kalau depan kamera bilang jomblo, padahal Di belakang ada yang nunggu. Belum minat begitulah Oh, mau berhubungan. Ih, jarang sekali ketemu yang kayak gini. Masih steril loh, masih steril. Belum ini. minat. Oke. Kalau Ageng sendiri gimana, Ageng? Kalau saya memang belum nikah juga sih. Oh iya. Cuman sudah punya Sudah pacar. punya pasangan. Udah punya. Oke. Nah, lanjut nih. Kalau terbentuknya fraternity ini sejak kapan? Nah, kita lebih masuk ke fraternity nih. Kalau Special Fraternity itu aslinya tuh terbentuk tahun 2015. Itu di saat kita masih baru lulus, terus tuh belum punya kerjaan kayak gitu kan. Nah, kira kita tuh nongkrong, habis nongkrong itu ya adalah salah satu teman nanya, mending kita bikin band aja gitu kan. Ya. Band apa nih? Nah, kebetulan di 2015, 14-15 itu gencar-gencar Nunukan itu dengan festival band metal kan. Ada Rock and School seperti itu kan. Iya. Terus tuh ada Sandrock Party. Yep. Nah, masih di era-era itu mungkin banyak festival band lah. Nah, jadi kita pikir daripada kita diam, nggak tahu juga apa mau dibuat, kerja juga masih 50-50 kan, istilahnya masih baru lulus. Nah, akhirnya kita bikin deh band itu. Nah, bikin band, terus tuh dulu itu alirannya belum hardcore,
Ya. Jadi kita itu dulu mainnya punk hardcore. Karena didominasi dulu di Nunukan itu banyak anak punk, Iya, benar, ya kan? Dengan metal terus tuh hardcore. Jadi di Nunukan ini kan dulu ada komunitas metal itu namanya Nusa. Iya, Nah, benar ada. hardcore itu dulu NKHC. Nah, terus tuh yang paling tertua ya punk, NPC itu. Iya, ya. Nah, jadi kami memutuskan buat bikin genre dulu Special Opportunity itu genrenya punk hardcore. Nah, Punk hardcore. ya, seiring berjalannya waktu, terus tuh kita mau fokus ini bikin lagu gitu kan, bikin lagu terus tuh band kitanya mau kemana gitu. Jadi kita harus punya karya lah. Istilahnya kalau kita mau gerak, kita pikir sampai kapan mau gini-gini terus kan. Kalau punya band, punya niat, terus nggak punya karya, ujung-ujungnya kan jadi apa juga kayak Iya, gitu. benar-benar. Jadi ya itulah kita bentuk band, terus itu kita berkarya. Sebenarnya lagu sudah ada beberapa sih, lagu kita sendiri. Cuman ya itulah dari fasilitas di Nunukan kita bisa tahu sendiri kan. Tempat Kita penyalurannya bisa masih tahu sendiri di Nunukan tempat penyalurannya minimnya masih fasilitas buat ngetek lagu seperti itu kan. benar. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa lagu yang sudah kita buat, cuman yang jadi saat ini cuman baru satu. Yang Nah, baru itu pun dibantu sama teman yang ada di NTT. Oh. Jadi kita ngetek, kita Jauh rekam aja, produksinya. terus tuh dibuatnya di sana. Terus kalau kata Special Fraternity itu dulu, kenapa kita milih Special Fraternity? Jadi dulu tuh kita mikirnya karena kita ini berbeda suku. Jadi arti dari Special Fraternity itu adalah persaudaraan khusus. Dimana kita satu tongkrongan, tapi berbeda-beda suku, terus kan, tapi kita bisa nyatu gitu kan? Iya. Nah akhirnya ya kita Oke. bikin Itu Special. proses pemilihan nama itu bagaimana nih? Prosesnya gitu. Untuk proses pemilihan nama itu Apakah langsung Ageng sendiri yang memilihnya atau berdasarkan dari pemikiran kalian berempat atau mungkin ada orang-orang lain lagi yang ngasih Oh, masukan enggak. gitu. Jadi hasil pemikiran kami berempat dulu. Hmm. Jadi dulu tuh kami cuman bertiga. Bertiga ya. Awalnya siapa aja Nah, tuh? Bertiga cuman itu dulu tuh ya ndak fokus lah istilahnya kayak ada acara main kayak gitu aja kan. Nah kalau sekarang ini sudah formasi terbaru kami, ada Tommy di bass, Farid di vokal dan Ardi di gitaris. Oke, jadi itu perjalanan fraternity. Cuman gini, dari saya pribadi nih ya, kalau tadi kan awal genrenya punk hardcore. Cuman kalau saya pribadi nih punk hardcore ini kan kayak mirip-mirip sama metal gitu ya. Jadi kayak kalau pribadi itu punk hardcore sama metal itu kan mirip-mirip aja. Mungkin ada penjelasan kali perbedaan antara punk hardcore sama Metallica gitu. Jadi begini, kalau perbedaannya punk hardcore sama metal ya, sebenarnya jawabannya cuma simpel. Kalau menurut saya bedanya genre antara punk hardcore, metalcore, deathcore begitu. Core-core lah ya. Iya, core begitu. Itu cuma dari kadang-kadang dari si suara vokalis, pukulan drum, alunan gitar, ritme, melodinya begitu. Itu yang bisa membedakan genre sama anunya. Ya sama durasi waktu, sama durasi waktu juga ya. Gitu ya. Durasi waktu lagunya itu bisa membedakan genre musik juga. Oke. Jadi hardcore lebih ke Seperti- easy listening lah musiknya Iya, daripada metal gitu. Iya, karena hardcore ini juga ibaratnya turunannya genrenya punk lah. Ya, karena genre hardcore ini yang cetuskan pertama tuh adalah band-band band punk di Amerika yang mengubah mengubah cara bermain musiknya, jadilah itu hardcore. Oh iya, selalu ada turunannya ya. Ini karena tadi disebut Amerika nih, berarti pasti pada saat menentukan genre, mereka pasti punya panutan dong. Iya. Jadi pengen tahu nih panutan kalian dalam bermusik. Beda-beda sebenarnya. Kalau itu beda-beda. Boleh. Dari Farid dulu panutan bermusiknya dari siapa nih? Bandnya, Ya. band yang saya suka, Ya. yang menjadi panutan saya Ya. kalau bermusik. Sebenarnya mungkin kakak sudah tahu Avenged Sevenfold, yang lagunya Dear God, ya. Kalau itu panutan saya tuh. Kalau kalian beda-beda sebenarnya. Iya. Tommy? Kalau aku
panutannya ada band Indonesia juga, dia hardcore juga namanya Fraud. Fraud. Ya, Fraud. Dia hardcore apa ya? Beaton, Edward Beaton ya. Oh ya. Oke, bentar googling ya. Kalau dari Ardi. Kalau saya panutan saya tuh band asal Kalimantan juga. Yaps. Namanya Capital. Bandnya. Capital Ya. yang Musiknya musik keras juga. Iya, betul. Oke, kalau Ageng. Kalau saya pribadi kalau untuk band luar negeri tuh lebih suka ke Wars sih. Dia band Spanyol. Kalau di Indonesia mungkin Fraud, Serigala Malam, Seringai bisa. Oke, garis keras semua kayaknya ya. Kalian ini sejak kapan terjun ke dunia musik nih? Sejak kapan? Kalau dari masing-masing pribadinya ya, bukan membentuk band ini, bukan. Kalau aku dari zaman sekolah. Sekolah. Iya, dari zaman sekolah kan, kalau di sekolah kan biasa ada pentas-pentas seni kan. Nah, jadi di situ kita sudah mulai tertarik nampil, begitu. Ya. Tertarik lah. Karena kalau jadi anak band di sekolah tuh kan cewek-cewek banyak. Nah, kalau Tommy kan bass ini. Iya, banyak. Kenapa lebih tertarik ke bass? Tertarik ke Kan gitar ada rhythm, ada bass, ada apa lagi melodi. Bass mainnya nggak ribet. Talinya sedikit ya? Talinya sedikit. Nggak terlalu ribet lah. Oh iya. Kalau kayak main gitar kan harus pakai efek lah segala, harus mainnya harus rapi. Kalau bass kan dia ngikut saja. Anti ribet. Kalau selain bass bisa main apa lagi nih? Gitar bisa. Ya, Rhythm gitar bisa. bisa, tapi rhythm aja lah, nggak yang sampai ngelit. Oh, siap. Kalau nyanyi bisa? Nggak bisa. Oke, kita lanjut ke vokalisnya dulu nih, Farid. Kalau ditanya dari kapan terjun ke musik, sebenarnya sudah dari SMP kelas 1. Cuma dulu bukan maunya jadi vokalis, jadi drummer dulu. Drummer. Ya karena menurut saya drummer tuh orang keren betul lah ya. Mukul-mukul sampai patah-patah stick gitu ya. Ya, keren betul gitu. Sampai di SMA sudah itu jarang main drum sudah. Nah, jadi cuma fokus nyanyi aja, jadi vokalis begitu. Jadi Oke, dari SMP kalau Farid. Kalau Ardi? Kalau saya dari SD kelas 6. Ya itu memang hobi sudah jadi hobi. Jadi pas di rental. Rental band, masih rental band ya. Ketemu sama si Ageng. Jadi jadi disitulah diajaknya saya main musik terus kan main. Makanya jadi spesial. Oh gitu. Jadi terinspirasinya dari Ageng gitu. Karena perkumpulan gitu. Iya. Oke. Seorang motivator kayaknya Ageng. Iya. Kalau Ageng sendiri nih, sejak kapan terjun ke dunia musik nih? Sebenarnya kalau saya ditanya terjun ke dunia musik, sebenarnya dari SD sudah minat dengan yang namanya musik kan. Terus tuh mulai terjun ke drum itu mulai SMA. Tapi dulu bawanya lagu-lagu pop lah ya, karena mungkin lebih gampang kan. Iya. Terus tuh dengar musik-musik metal, hardcore, punk gitu lebih seru milih gitu. ke situ karena menurut saya kalau ngedrum dengan ada speed yang cepat gitu lebih nantang. Karena enggak semua drummer pasti bisa main double pedal. Iya. Jadi hardcore itu lebih nantang ya. Nantang. Oke, pendengar dan pemirsa RRI Net, kita masih akan bertanya lebih banyak lagi dengan Fraternity Special Fraternity Band ini, tapi kita dengarkan penampilan mereka berikut ini.
And what is it? It's gonna take time. What is God's will? I feel this beat in my soul. I feel this beat. This is how we're victory. This is the sound of victory. Oh, you get what's good. 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 Get what's good. I believe what things I do. I believe what things I do. I believe what things I do. I just do what things he always meant to. Always meant to. Always meant to. Oh, yeah, what's good? RRI Live Music. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kalimantan Utara dengan Sabah, Malaysia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan. Hai teman-teman, kalian sudah divaksin? Sudah dong. Sama dong, aku juga sudah divaksin. Wah, sekarang sekolahnya pasti lebih seru. Tidak ragu lagi, belajarnya aman dan nyaman karena sudah divaksin. Tapi tetap patuh protokol kesehatannya. Pakai maskermu, jangan sampai lupa. Salam sehat teman-teman. RRI Live Music.
You're my truth. It's true. You're my truth. It's true. Even someday, it'll be over. I speak to what I think, that's irregular. But inside, on when I feel, I can explain what I feel. You give this right on my heart, I can look through what I feel. RRI Live Music. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kalimantan Utara dengan Sabah, Malaysia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan. Apa yang terpenting bagi anak-anak adalah waktu ketika anak mengatakan, kita mencari perhatian, tetapi orang tua tidak memberikan waktu. Karena waktu akan berjalan terus dan tidak akan pernah kembali. Mereka tidak selalu membutuhkan baju baru, bukan juga mainan baru tiap hari, ataupun makanan yang enak-enak. Sebenarnya yang paling mereka butuh adalah kalau mereka ada di antara pelukan ayah dan ibu. Cinta dan kasih sayang orang tualah hadiah yang paling berharga untuk mereka mengejar mimpi. RRI Live Music. Oke, pendengar, masih dengan saya Shena dan saya Dewi bersama Special Fraternity Band. Dan pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kita lanjut lagi nih bertanya-tanya dengan teman-teman Fraternity, Special Fraternity. Wuih, Inggris jadi kebelit lidah ya, mohon maaf. Oke, nah kalian ini kan sudah bersama sejak 2015 nih. Oke, nah itu selama 2015 itu cerita dong, pasti ada lika-likunya kan. Dari 2015 sampai 2022 ini mungkin ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang lama, ada yang baru, gitu dong, cerita dong. Owner lagi katanya owner. Ya mungkin bisa saya jelaskan sedikit terkait kami punya hubungan yang begitu lumayan panjang gitu kan. Mungkin agak rumit ya. Udah 7 tahun kayaknya. Jadi seperti saya bilang, kami ini formasi terbaru. Nah dulu tuh cuma 3 orang. Nah akhirnya singkat cerita yang gitaris saya dulu tuh memutuskan untuk keluar dari band karena mau fokus kerja. Oh iya. Nah jadi kami main terakhir tuh di acara Sunday Rock Party 2, volume 2. Nah setelah itu disusul dengan saya merekrut gitaris karena menurut saya kan ini band sudah lama nih. Sudah lama, sayang kalau istilahnya putus di tengah jalan. Apalagi saya memang dari awal yang bentuk band spesial saya personil aslinya kan. Nah jadi saya cari Ardi. Nah Ardi ini karena dari awal spesial menjadi masih SD kelas 6, ngulik-ngulik sama teman-temannya, terus tuh saya ambil dia masuk lebih terjun ke dunia hardcore. Saya ngasih tahu gini. Akhirnya dia saya ambil ke spesial. Nah begitu juga dengan Tommy, dengan Farid. Setelah acara saya rekrut mereka. Jadi inilah formasi terbaru kita. Iya.
dari formasi terbaru penasaran nih Kak. Kan awalnya tuh 3 orang. Iya. Jadi ini formasi terbaru terbentuknya di 2000 berapa nih? Karena kalau awal fraternity kan 2015. Jadi formasi terbaru ini yang udah 4 orang ini mulai dari 2000 berapa? Di 2018. 2018. Berarti udah berjalan sekitar 4 tahunan. Oke. Iya. Kan udah 4 tahun nih. Berarti kalian udah sering bareng dan berarti udah saling kenal nih satu Ya, sama lain. Seberapa pastilah. kenal kalian sama tim band kalian sendiri? Seberapa kenal dengan Kalau masa tim band? latihan nih, siapa yang paling telat, apa paling suka Yang paling- lambat, yang dan paling segala susah dikasih sesuatunya. bangun. Iya. Gampang-gampang. Siapa yang paling serius atau mungkin ya paling dewasa begitu? Kalau bicara siapa yang paling aku kayaknya paling paling lambat iya, ngulik paling susah iya. Oke. Ya aku lah orang yang buat Kok jadi kayak mereka pengakuan beban. dosa ya? Kayak ke pengakuan dosa. Nah, sebelum mereka yang ngomong mending aku ngomong Oke, sendiri. begitu pengakuan memang pengakuan. bagus ya. Bagus bagus. Jadi aku salah satu beban buat mereka bertiga. Beban band ya. Kau beban kah? Sangat sekali beban. Enggak, sebenarnya Tommy ini kami ngerti juga kenapa dia lambat, kenapa dia enggak bisa datang tepat waktu begitu ya, karena dia sudah berkeluarga. Di antara kami berempat kan cuma dia sendiri yang berkeluarga. Jadi ya cuma ya kami berusaha memaklumi lah, walaupun dalam hati sakit kayak, Sakit yang tak iya, berdarah kayak, gitu. Iya. Oke. Iya, jangan. Oke, dari Ardi? Kalau bagiku tuh lika-likunya tuh pas ada buat video klip kemarin. Nah itu tuh baku tunjuk-tunjuk tuh antara Tommy sama Farid. Yang mana yang mau ngedit nih bilangnya gitu. Ya jadi salah juga. Oke. Tapi seru ya pasti ya. Seru. Seru. Baka sebenarnya itu kan namanya sebuah band kan kita tuh banyak kepala kan. Ya, banyak kepala, banyak otak. benar. Dan di band itu tingkat paling sakralnya tuh menurutku keegoisan. Ya, jadi kadang kan satu ndak mau ngalah, satu ndak mau ngalah. Betul. Nah, jadi band-band yang banyak bikin bubar tuh karena itu. Cuman di sini kami tuh beruntungnya karena ada pendinginnya, itu vendor. Ya, Kayak kulkas ya. Ya, dia nih yang ada pendinginnya, dia sama yang paling kecil nih lah. Masih gemes. Jadi ya begitu, Mbak. Jadi itu lika-liku dari Fraternity Special, Fraternity Band. Oke, dalam banyak-banyaknya genre ini, kenapa kalian lebih memilih fokus di genre hardcore nih? Kalau tadi Ageng katanya karena lebih suka menantang ya, agak menantang ya. Dia sebagai drummer agak menantang musik-musik hardcore nih. Kalau kalian sendiri, yang personil-personil lainnya? Maksudnya kenapa genre ini ditekuni? Iya. Oh, ya karena menurut saya begini, antara genre pop sama genre hardcore malah lebih susah genre pop. Ya karena apalagi di atas panggung itu berguna betul tuh, kayak misalnya penyanyi pop salah lirik, itu kan maksudnya kayak ketahuan betul tuh, nah kalau dia salah lirik tuh. Nah, kalau penyanyi hardcore tuh improvisasinya banyak, entah mau itu lempar mic, mau lompat-lompat, mau teriak apa kayak, yang penting masuk sama nada, jadi langsung bisa menyesuaikan suasana begitu. Itu yang menurut saya senang Nyaman sekali, gitu. nyaman sekali sama Berarti hardcore begini. gampang menyembunyikan kesalahan. Ya, betul. Juga Dewi. Betul. Yang lebih gampang disesuaikan lah ya. Iya. Kalau dari Ardi sendiri? Kalau kemarin tuh sempat juga mau ganti genre, tapi ya Kenapa itu sempat. kenapa? Nggak tahu kenapa kemarin dia. Karena capek denger lagunya teriak-teriak. Dia tahu ganti tapi dia nggak tahu masalahnya Karena capek denger teriak-teriak terus, teriak terus. Nah, terus bagaimana sampai bisa bertahan di hardcore? Itu kemarin kalau nggak salah itu si Tommy juga yang bilang, pokoknya kita hardcore aja lah begini, baru kita berkarya buat lagu. Tetap di situ aja di hardcore saya. Oke, tetap di hardcore. Kalau aku pribadi Kak, aku lebih mikirnya gini Kak. Kan kalau genre hardcore metal lah, musik keras lah intinya kan. Kalau musik keras itu kan tidak semua orang menyukai. Tidak semua orang bisa gampang diterima di masyarakat lah. Ya. Seperti musik-musik pop kan. Kalau musik pop kan bikin lagu galau aja orang dengar Iya. bisa ya kan.
Nah, hal inilah yang kita tekankan, kayak bagaimana cara kita nih biar kita nih bisa disukai sama orang. Nah, itu bagaimana caranya kalian tuh bisa Iya, berkarya. Iya. Berkarya, tapi kan belum tentu karyanya itu bisa diterima oleh masyarakat. Yang mengingat kan banyak juga masyarakat yang kalau soal musik-musik keras tuh banyak yang milih-milih nih kan, banyak yang konotasinya agak gimana gitu. Kalau Banyak musik-musik negatif keras. thinkingnya lah dari masyarakat. ya kan kalau musik seperti kami ini kan genre hardcore kan sebenarnya itu dia punya pendengar sendiri, Kak. Jadi dia lebih ke komunitas orang yang mencintai itu. Cuman kan kita berusaha untuk keluar dari situ. Jadi iya, caranya satu-satu kita produktif untuk berkarya aja, Kak. Terlepas nanti orang mau terima, mau terima atau enggak ya. Yang penting saya berkarya. Iya. Jadi dijual karyanya deh ya. Betul. Nice try. Uy. Oke, nah tadi Ageng sudah menjelaskan juga kalau kalian sejak 2015 sampai saat ini tuh sudah membuat beberapa lagu. Iya kan, lagu-lagu kalian itu bercerita tentang apa? Lebih mengisahkan tentang apa? Kehidupan atau kisah pribadi dari personil atau gimana? Kalau kita lebih ke keresahan sih, Kak, lebih ke keresahan apa yang kita resahkan itu yang kita lempiaskan ke lagu. Keresahan terhadap? Iya. Terhadap suasana di Nunukan. Oh, lebih kayak kritis gitu ya lagunya. Karena kalau musik biasanya orang berdemo itu di jalanan ya, mereka berdemo lewat musik lewat begitu. Karya. Oke. Ya. Itu lebih begitu. Karena kalau genre hardcore bawa lagu cinta kan kayak gimana gitu. Takutnya nanti dibilang Hello Kitty ya. Iya, percuma juga kita nyanyi, cewek nggak bakal ngerti juga. Siap. Oke. Tapi ya itu balik lagi seperti yang Ageng tadi ngomong kan, Kak. Berkarya di Nunukan tuh susah. Ya, susah. Iya, kita tuh punya banyak apa ya, banyak lirik lah yang sudah kita buat. Gitu ya. Cuman tergendalanya itu karena di alat kita juga kayak bingung nih mau tempat penyalurannya kurang. Adanya kurang. Jadi ini aja yang kemarin lagu ini nanti bakal rilis di YouTube. Ini aja karena kita dibantu sama teman. Jadi ya kebetulan ada yang mau bantu jadi kita gas. Lagu yang dirilis dari NTT tadi ya? Iya, tapi belum dirilis sih, Kak. Ini masih tahap pengeditan. Oh, ya, nanti bakal masih dirilis. proses Ya, berarti. masih proses. Nih dari semua ini kan kalian udah lama nih. Pasti dari setiap manggung kalian pasti punya satu lagu favorit yang memungkinkan kalian nggak perlu latihan, kita udah bisa nih kalau lagu ini. Kira-kira lagu apa itu yang paling favorit pada saat manggung? Ini susah nih ya, karena bahasa Inggris nih. Oh ya, Stream for the Pet. Mungkin Farid bisa menjelaskan. Ya, Farid bantulah. Yang dimaksud Tommy ini lagunya Wolf Dawn, Stray from the Pet. Stray from the Pet. Ya. Maaf karena bahasa Inggris memang susah. Nggak apa-apa. Itu lagu favoritnya dari lagu favoritnya selama manggung gitu ya. Itu aku pribadi enggak tahu kalau mereka. Oh, itu pribadi. Beda-beda punya lagu favorit nih. Tapi kalau dari ngeband, maksudnya kalau dari satu band pada saat manggung kan kalian biasa nih kita ada manggung, kalian tuh biasa kan ada dadakan gitu. Langsung aja. Lagu yang hafal mati sudah. Udah di luar kepala berarti. Oh, lagu yang tadi ya. Oke. Ya. Udah lagunya. Ya. Oke, selanjutnya ini jeng. Oke, kalian kan pasti tadi sudah bilang sudah pernah manggung nih. Oke, sudah pernah manggung di mana-mana, sejauh mana kalian manggung nih selama dari 2015 sampai sekarang ini? Atau lebih ke the new special fraternity? Manggungnya sudah sampai sejauh mana? Sejauh kaki melangkah. Ya, kayak judul lagi. Paling sejauh, kalau ditanya sejauh mana ini sebatik. Sebatik ya, tapi nanti next ke depannya nih kita kayaknya mainnya di Tarakan. Ada event gitu ya. Bulan di Tarakan. 11. Mantap. Terus ini nih dari kalian manggung, tujuan kalian nih sebenarnya, tujuan jangka pendek aja deh yang pengen kalian, karena ini kan nanti manggung nih di Tarakan. Tujuan perform kalian yang akan kalian lihatkan nanti gitu, maksudnya. Apakah dari sisi karya lagu kalian yang tahap proses atau mau performnya kalian nih? Kalau untuk yang maksudnya nanti kami nampil setelah ini, yang pertama tuh yang kami paling pengen lihatkan tuh yang pertama lagu baru kami kan di panggung yang nanti kami akan
tampil perform nanti setelah ini. Yap. Di situ juga pertama kali lagu yang kami buat kami bawa. Ya di situ. Kalau masalah panggungnya sudahlah. Apa ya, kayak biasa sudahlah. Luar biasa. Secara dari 2018, 13 ya, 15 ya. 18 mereka. Oke. Nah ini pengalaman paling berkesan. Yang paling berkesan ya Allah. Paling berkesan selama manggung. Oh, ini siapa pertama? Boleh dari Farid nggak apa-apa. Kalau menurut saya dari semenjak saya awal dari Spesial Peneliti sampai sekarang saya nampil tuh yang paling berkesan tuh di GOR, acara lomba musik, lomba band. Nah, di situ kami cuma salah satu band yang bergenre musik keras. Nah, jadi di pertama kalinya kami tampil tuh di depan kami ada juri. Dan ya festival musik pertama kalinya kami membuat pengurus lomba itu heran karena mereka tidak tahu musik genre kami. Disangka kami musik rock. Jadi pas kami mau nampil itu kan pas Covid tuh, pas tahun 2020. Nah, mereka heran tuh pas kami nampil tiba-tiba masuk semua orang mau ngikut ini mau sing. Gitu langsung mereka protes pertama, dia bilang yang penting mereka bilang jangan ada keributan, nah begini-begini. Nah, habis kami pulang manggung di situ tanpa apa-apa, penonton yang kami bawa juga pulang. Nah, jadi jurinya juga tuh heran. Ternyata tuh yang datang tuh cuma nonton untuk kami. Jadi ya kami juga keren. merasa malu juga sebenarnya di situ karena kayak enggak bisa semaksimal mungkin tampil di situ karena pertama saya sendiri sebagai vokalis di situ merasa nervous karena pertama kalinya tuh ada juri pas saya nampil lagu musik keras ada juri di depannya. Jadi saya nervous di situ. Nervous karena mau dinilai. Ya. Siap. Ya. Kalau dari Ardi. Paling berkesan selama manggung. Sama yang di GOR. Ya, tapi yang di GOR. yang berkesannya nih bukan karena jurinya, tapi karena kesalahan kami sendiri. Berkesan salahnya ya. Ya, jadi pas kami manggung tuh ada kami buat kesalahan. Di tuh kan, di musiknya tuh kan ada salah-salahan lah, nadanya begitu. Jadi macam terputar-putar lah itu lagunya tuh. Makanya untung Ardi enggak terputar-putar ya. Lilit banget tadi. Ya, itu sih yang berkesan lah bagi saya. Oke, lanjut mungkin ke dari Ageng dulu nih. Kalau dari saya sih mungkin yang berkesan semua berkesan sih. Cuman yang paling berkesan pada saat lagu kita udah jadi nih ya nggak sabar. Nanti kan bulan 10 nih ada acara waktu Scream ya kalau nggak salah tuh. Ya nanti ada acara bulan 10. Ya kita nggak sabar aja sih buat ngasih lihat bahwa ini loh karya kita. Gitu. Karena mungkin bisa kita lihat di satu nunukan band yang masih aktif tuh di genre underground cuman kami. Jadi memang dulu banyak metal, hardcore gitu kan teramat banyak lah. Cuman yang punya karya ada sih. Cuman sampai yang bisa punya rekaman sendiri. Nah terus sebelum nanti insya Allah video klip kami rilis gitu kan. Cuman kita aja sih. Jadi ya berkesan lah. Kayaknya gitu. Oke. Apa mungkin ada Tommy dulu ya Allah. Ya belum, masih ada satu. Masih ada satu ya, oke. Kalau aku yang paling berkesan waktu main di Sebatik. Iya itu berkesan karena menurutku kita main di Sebatik tuh kita kayak kayak karena enggak punya tempat tinggal, jadi kita kayak serasa kayak terlantar lah di sana. Perjuangan, lebih ke perjuangannya buat perform di Sebatik gitu ya. Luar biasa. Jadi ya itulah di Sebatik. Oke, jadi di Sebatik ya. Oke, sebelum kita lihat perform mereka, saya mau tanya satu pertanyaan lagi nih untuk The Special Fraternity. Apa mungkin ada warna baru yang akan kalian tampilkan di lagu baru kalian nanti? Yang spesial mungkin lain dari yang lain pada sebelum-sebelumnya gitu. Sebenarnya enggak ada ya. Sebenarnya ya kan tujuan kami pertama tuh kami band hardcore, kami bikin karya harus hardcore begitu. Jadi spesialnya sebenarnya enggak ada, cuma yang bikin lagu ini mungkin spesial. Dari aransemen musiknya ya, kali. Lebih aransemen musiknya ya spesial juga karena
kami buat semua sendiri tanpa ibaratnya mencontoh orang lain. Tuh yang begitu. spesialnya tuh. Dan lebih spesialnya ya itu jadi karya pertama kami. Itu lebih spesial. Oke, jangan lupa daftarkan hak cipta kalian, oke? Siap. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net masih akan banyak lagi yang ingin kita tanyakan, Dewi, betul kan? Betul. Masih banyak pertanyaan kami nih pendengar dan pemirsa. Tapi sebelum kami lanjut, kita dengarkan dulu penampilan mereka berikut ini. RRI Live Music. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kalimantan Utara dengan Sabah, Malaysia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan. Hai teman-teman, walaupun di rumah harus tetap semangat belajar ya. Jangan lupa selesaikan PR dan tugasmu yang diberikan dari guru di sekolah. Jangan ditunda-tunda. Nah, di tengah pandemi saat ini, kita anak bangsa Indonesia harus ikut melawan penyebaran virus corona. Caranya, Ben? Caranya, jangan lupa pakai masker ke sekolah, makan makanan bergizi, dan selalu cuci tanganmu dengan sabun. Tetap semangat belajar, terus berkarya, dan produktif ya teman-teman. Dari perbatasan, selamat Hari Anak Nasional tahun 2020. Anak terlindungi, Indonesia maju. Anak Indonesia gembira di rumah. Membahas segala hal dari daerah perbatasan.
Tahukah Anda, Tugu Perbatasan merupakan tugu batas antara Indonesia dan Malaysia yang terletak di Desa Sekaduyun Taka, Kecamatan Semenggaris, Nunukan, Kalimantan Utara. Tugu perbatasan ini memiliki 4 perisai yang terbuat dari kayu ulin yang terdapat ukiran yang melambangkan Dayak Mandau atau Dayak keseluruhan Kalimantan. RRI Live Music. Pendengar dan pemirsa RRI Net, Anda masih bersama saya Shena dan saya Dewi di di RRI Net Live Live Music. Oke, kita masih bersama dengan Special Fraternity Band dengan genre musik hardcore ini. Oke, kalian ini selama dari 2015 sampai 2022 ini, apakah mungkin ada, ya kalau dari 2015 ya mungkin kalian berdiri sendiri ya, bergerak sendiri, apa sampai sekarang masih bergerak sendiri atau mungkin ada yang bantu dalam sponsoring, pendanaan mungkin? Sekarang ada yang bantu, cuma itu dalam proses rekaman untuk menjadikan lagu tuh ada yang bantu satu orang. Untuk produksi. Yang dari NTT tadi. Hanya dari NTT itu Ya, aja. cuma itu aja yang sekarang. Orang yang untuk bantu kami rekam lagu, aransemen lagu begitu. Itu yang bantu. Selebihnya sendiri. Jadi kalau untuk Iya. bantuan tuh sebenarnya hampir tidak ada sih. Hampir Nah nggak cuman ada ya. ya itu ada satu orang dulu dia anak undukan juga kan, ngeband juga, satu bandnya sama Tommy. Nah terus tuh dia sih yang ingin bantu lah gitu kan, istilahnya dia sudah punya juga band di sana, band baru, terus tuh dia sudah rekaman juga. Nah terus tuh dia bilang ya sudah kasih aja lagu kamu rekam, ntar aku yang buat kan gitu. Tetap Kalau- support temen walaupun udah punya Iya. band baru gitu ya. Jadi kalau untuk fasilitas yang lain itu enggak ada sih. Kebetulan alhamdulillah dari awal terbentuk ini ya perjalanan kita memang agak sulit lah. Dari dulunya rental sana sini, rental di sana dilarang karena mungkin musik kita enggak berbaur kan. Ya. Kita merental nih, terus tuh besok mau datang lagi, enggak bisa juga dia bilangnya. Karena gini, dicekal lagu ya? kamu teriak-teriak katanya kayak gitu kan. Nah, masih ingat tuh saya dulu. Di blacklist dari rental band Iya kan? serius Kak. Nah jadi Iya, terus iya. tuh setelah masuk dunia kerja, saya memang niat kan, jadi band ini insya Allah tidak bakal bubar. Kalau saya Iya. masih di dalamnya, sekalipun diganti mungkin akan tetap berjalan terus lah. Akhirnya punya alat sendiri, punya gitar, punya drum, itu alhamdulillah saya punya sendiri. Oh punya sendiri. Ya makanya saya bilang jangan sampai lah, karena saya memang terjun mati-matian ke band Iya. ini kan. Jadi ya itu saya Ini sekalian nih sebagai apa nih ultimatum untuk mereka bertiga nih. Oh iya betul. Jangan sampai. Aduh. Jangan sampai ada alasan lagi buat Iya, hengkang keluar iya, gitu ya. betul, Dari fasilitasi betul, soalnya. Ya betul. Tapi ini nih, Dewi penasaran sama mereka ini kan dari 2018 yang direkrut sama Ageng tadi ya. Penasarannya kan mereka ini katanya tadi Tommy ada band sendiri. Ya. Mungkin dari Farid, mungkin juga dari band lain, mungkin ada band dahulunya sebelum masuk di fraternity ini. Ya kalau ya aku memang punya band yang tadi si Ageng bilang teman yang di NTT yang bantu. Ya itu dulu satu band sama aku namanya Rico. Dia dulu di Nunukan kita mainnya tapi di genre hardcore kid. Ya, hardcore kid dia lebih ke kayak nge-rap gitulah. Terus dia pindah karena dia kerja di NTT. Akhirnya bandnya bubar. Pas bubar Ageng ke rumah ajak aku gabung sama dia, akhirnya ya udah ikut sama dia. Langsung Gitu. mau gabung gitu ya? Ya mau, karena memang sudah berteman kan di komunitas. Oh iya. Kalau dari Ardi nih? Kalau aku memang Anu? dari Memang spesial anu. memang. Oh. Iya, jadi iya. memang satu band saja. Satu band saya dari dulu. Iya, Udah satu karena band. hobi aja Iya. langsung direkrut dan Iya. band pertamanya emang di Iya, fraternity ini ya. betul. Apa mungkin besok lusa ada kemungkinan? Udah ada yang lirik-lirik nih. Jangan. 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 Tapi kemarin kita sempat vakum kan? Oh. Sempat. Ya.
Jadi mungkin vakumnya kemarin tuh terkait apa namanya? Covid kan? Covid kan. Nah, Iya. jadi itu memang gencar-gencarnya musik metal dulu di underground didudukannya tuh ya terakhir 2017 18 kayaknya. Nah, setelah itu sudah band yang main tuh. Sampai di 2022 nih kemarin ada acara di History itu kan. Oh Nah, iya. nah itu baru mulai lagi tuh. Nah, aku bilang nah inilah saatnya. Kalau kita emang mau fokus, selama ini kan kita vakum tuh, ya kita keluar kayak gitu. Nah kebetulan juga yang buat juga teman juga Bang Endi kan, ya sudah dia bilang Tom cari Ageng juga maksudnya cari band-band yang underground dulu tuh masih ada apa enggak kayak gitu kan? Digali Karena kembali sudah gitu terlalu ya. lama nih vakumnya band ini. Oke. Terlalu lama sudah, jadi akhirnya cari-cari ternyata masih ada peminatnya. Nah insya Allah nanti di acara bulan 10 ini volume 2-nya. Oke. Ada volume 2. Luar biasa. Dari Farid? Iya, Farid belum. Dulu saya juga punya band, pas pertama kali main tuh namanya eventnya tuh Nunukan Bersatu tahun 2017 itu, tapi saya dulu bukan vokalis, saya drummer dulu. Itu ya saya drummer dulu. Nah terus Ageng, kok ya Geng ngontak aku kemarin untuk jadi vokalis. Langsung iya. Agak lupa ya. Ya lupa, pokoknya Lupa dia sejarahnya. tiba-tiba jadi vokalis aja lah. Oh, Tiba-tiba Lupa. jadi vokalis gitu ya. Udah kayak disulap. Nah, ya pokoknya diundang sama Ageng untuk main sama dia di Special Paternity. Ya, jadi saya gabung sebagai vokalis. Seperti itu. Seperti itu. Kendala awal jadi vokalis ada nggak? Nggak ada kendala. Langsung karena, bisa ya? Iya, langsung bisa karena memang Ada basic. Basic sama hobi juga di situ, dari mau nyanyi, mau main drum, cuma kalau kayak main gitar atau main bass, piano begitu memang nggak bisa. Karena malas hafal kunci sama not. Hafalan ya. Iya, kalau yang paling sakral nih mungkin ya kalau kita berkarya, bermusik, apalagi dengan konotasi musik kalian yang agak keras begini ya, dukungan dari keluarga itu seperti apa sih? Apakah full keluarga mendukung penuh karir bermusik kalian atau seperti apa? Tommy duluan terus ya. Oke. Mungkin karena dia berkeluarga duluan ya gitu. Paling ditua kan maybe ya. Jangan-jangan pernah sudah disuruh tidur di luar nih gara-gara Ya. Kalau aku dukungan dari keluarga kayaknya biasa-biasa aja sih. Karena dari zaman aku masih belum nikah lah, masih pacaran sama istriku. Dia udah tahu kan aku tuh memang main band. Jadi pas nikah juga ya dia enggak pernah melarang. Permasalahkan gitu ya. ya. Dia enggak pernah permasalahkan. Justru dia lagi yang bilang, nanti ada acara nih kau main ya. Kayak gitu. Sangat mendukung berarti. Ya, mendukung. Luar biasa. Kalau Ardi nih sambil kuliah sambil ngeband. Bukan Farid. Ya ampun, salah, mohon maaf. Keskip dia, keskip. Agak mirip-mirip ya. Gemes-gemes. Namanya maksudnya ya. Kalau saya untuk keluarga sendiri sebenarnya kalau boleh Ini jujur. secara bapaknya vokalis. Iya, udah ada background dia, udah ada Allah. background. Kalau untuk keluarga yang di sini yang maksudnya serumah sama saya atau anu minta maaf. Gak apa-apa, lanjut. Kalau untuk keluarga sebenarnya kalau boleh dibilang tahun 2020 tuh yang nampil di lomba band tuh, itu baru mereka tahu kalau saya tuh sebenarnya vokalis. Iya, karena saya memang anaknya jarang di rumah. Keluar tuh kadang bilang kadang enggak, cuma bilangnya cuma mau jalan, enggak mau bilang mau ngeband, enggak bilang mau nyanyi begitu, jadi enggak pernah. Jalan aja enggak punya tujuan gitu. Kalau untuk dukungan sebenarnya biasa-biasa aja, karena mungkin prinsip orang tua saya jalanilah apa yang kau suka. Ya, luar biasa. Itu bentuk dukungan juga ya. Iya. Ardi, selanjutnya. Kira-kira Anu mungkin apa ya? Jadi kalau dukungan biasa-biasa aja. Biasa-biasa juga. Tapi dulu tuh di rumah aku tuh ada anu juga macam alat-alat band begini kan. Ya, jadi dulu kaiku tuh bahasa anu lah ya, alat nunukan ya. Tahu. Nah, kaik itu kan kakek. Ya, jadi kaiku dulu tuh punya alat-alat band.
Jadi tapi dijual juga sudah. Dijual. Ya. Mungkin karena kau tidak tunjukkan skillmu nih, makanya Tapi- dijual. Oh di situ masih kecil Oh, saya. masih kecil, Ya. ya. Jadi kalau bagi keluarga kalau saya macam main band begini Sudah biasa. sudah biasa ya. Karena dulu kan ada band di rumah Ya, juga. memang Jadi, ada dari sononya ada begitu background ya. lah dari jadi belakang. biasa-biasa aja lah. Biasa-biasa aja. Oke, Intinya nggak Ageng pernah ada nih. larangan. Ageng, gimana Ageng? Apa itu? Kalau Support support lah keluarga ya. sih, kalau saya biasa-biasa aja sih. Biasa-biasa Maksudnya menurut orang tua mungkin selagi jalannya baik dan Iya. lurus kan, mungkin ya yang namanya bakat nggak ada yang tahu lah. Iya. Oke. Jadi support aja sih sama orang tua. Tidak ada larangan ya. Selagi Nggak ada nggak larangan. terjun ke dunia gelap. Iya, betul sekali. Siap. Walaupun musiknya garis keras, tapi mereka masih tersterilkan lah dari dunia gelap. Musik boleh keras, sholat jangan ditinggal. Asik. Oh, amin. Itu bisa harus tuh. ya. Jadi kebanyakan masyarakat itulah tadi konotasinya ya. Ya langsung negatif Karena thinking. musiknya gak keras, jadi orang tuh pasti, pasti ini nih. Oh, ya. Yeah. Emak-emak ya. Biasa netizen. Oke, project ke depan kalian, project masa panjang lah ini kalian ya, selain manggung bulan Oktober nanti. Nah, project panjang kalian lah ke depannya nih apa? Tuh, udah ngelempar lagi. Kalau proyek kami sebenarnya yang pertama tuh karya harus tetap dibuat walaupun dalam keterbatasan yang ya. sekarang. Terus namanya setiap band pasti ingin peningkatan lah. Iya. Entah itu tempat manggungnya, popularitasnya atau apakah bandnya akan menghasilkan begitu. Nah, jadi ya itulah progres kami ke depan sebenarnya, supaya lebih dikenal masyarakat, bukan band yang hanya teriak sana sini, cuman band yang latihan hari-hari ndak ada hasil. Ya, kami cuma mau buktikan itu aja. Iya. Oke, kalau harapan kalian ini seperti apa nih untuk mungkin yang bisa menyupport gitu kan, mendukung insan musik yang ada di Kabupaten Nunukan ini? Kalau harapan semoga event-event di Nunukan tetap berjalan. Ya seperti kalau dulu kan kayak contoh kayak di Expo gitu, kayak ulang tahun Nunukan kita selalu dapat panggung. Tapi untuk tahun ini kita tidak dapat panggung. Wah, curhat ya. Oke. Sama orang-orang lah, komunitas-komunitas metal lah untuk khususnya di Nunukan semoga lebih solid lagi biar bisa bikin event-event yang lebih gokil. Itu aja sih kalau untuk aku. Tapi sebelum ini nih, belum teman. Kalau dari Tommy sendiri ini kan katanya nggak dapat panggung dari event-event ini. Apakah itu akan mempengaruhi semangat kalian untuk berkarya? Oh, enggak. Tetap berkarya nih. Iya. Seperti yang dibilang Farid tadi ya kan? Iya. Harus tetap berkarya. Harus tetap berkarya. Iya. Oke, dari Farid Apa nih? apa nih semangat untuk teman-teman yang Mungkin lebih ke satu genre? harapannya Oh. atau harapannya gitu. Ya sebenarnya sama supportnya aja, untuk ya insan musik. sebenarnya sama aja kayak Tommy, komunitas-komunitas Nunukan khususnya untuk musik underground tuh lebih memperbaiki dan meningkatkan kualitas untuk menyelenggarakan acara-acara yang ibaratnya lebih besar sampai kita orang-orang perbatasan ini bisa dilihat sama orang-orang yang di luar kota sana bahwa kita ini mampu begitu. Iya. Meningkatkan insan khususnya di musik underground ya, sama kita bisa dilihat bahwa kita mampu menyelenggarakan acara sebesar itu. Itu harapan saya. Iya, luar biasa. Ardi, harapan kamu selaku insan musik yang ada di Kabupaten Nunukan. Jeng. Kita dengar. Lanjut. Kalau harapan saya sama aja. Ya, Dari sama. tadi kayaknya sama Iya, aja terus karena sama saya ini aja. orangnya macam ngikut begitu Oh, ya, ngikut ya, ngikut Macam-macam alur saya, ngikut ngikut. alur. Kayak Followers rupanya. Sama ntar dia aja. follow nih. Oke, jadi sama aja ya. Sama aja. Oke, yang terakhir dari Ageng sendiri. Kalau mungkin harapan saya ke depannya terkait dengan musik underground yang ada di perbatasan ini, semoga bisa jadi perhatian lah buat pemerintah, mungkin dari dinas pariwisata kan, mungkin sering ngadakan event musik, walaupun itu bergenre underground kan,
istilahnya kan mau underground mau enggak tetap juga Iya, istilahnya seni harus kan. didukung Harus ya. kasih Harus peluang didukung lah, buat- harus ada support. Peluang dan ruang gitu. Ya, Jangan peluang betul. aja tapi nggak ada Nggak ruang. ada ruang. ya. Disuruh berkarya tapi tidak Tidak di Fasilitasi. support gitu, Ya, difasilitasi. Betul. Betul. Masih? Soalnya lanjut. pernah kan saya tiba-tiba dapat WA terus tuh dipanggil di rapat apa kemarin tuh yang di GOR tuh. Rapat pariwisata kan. Saya kaget juga. Ini dalam rangka apa gitu kan. Terus dipanggil, ternyata perwakilan musik. Jadi kita datang ke sana tuh saya ngajak Tommy kan berdua ke sana. Jadi kami ini kira kan rapat-rapat bebas lah, Nggak formal-formal gitu formal ya. sekali kan. Jadi kita cuman pakaian rapi aja datang ke sana. Ternyata rapatnya sama para pejabat. Sama dia serius. Jadi Kayak aku bilang, dijebak gitu ya. Tom kayaknya kita salah tempat nih, gue bilang masuk nih Tom. Sudahlah masuk aja lagi dia bilangnya. Jadi pas ditanya, saya dengarkan sesi wawancara kan pertanyaan. Perkenalkan saya dari Camat Sebatik, saya dari Lurah ini, saya dari ini selaku ini. Waduh, gue bilang kita nih Tom. Insecure duluan ya. dulu. Kayaknya salah tempat kita nih. Saya kira tuh dipanggil gitu, ternyata semua band kan, maksudnya saya kira semua band-band yang ada di Nunukan, mungkin mau ngadakan event nih, mungkin gitu Tom. Perwakilan aja lah kita berdua aja, dosa rame-rame. Ternyata para pejabat temannya. Hampir kami pulang bawa jas. Langsung beda circle ya. Beda circle juga. Oke, jadi yang terakhir ini dari semua aksi perform kalian, kira-kira dari masing-masing personil nih, berapa rating yang bisa kalian berikan untuk aksi perform kalian? Dari 1 sampai angka 1 sampai 10. Kalau saya dari angka 1 sampai 10 saya bisa rating 9,0. Ya, karena bukan dari apanya, karena saya merasa berbeda ketika latihan sama manggung tuh, tingkat solidaritasnya pas manggung tuh beda sekali. Ya, karena saya merasa lebih hidup, apalagi saya sebagai vokalis kan makin semangat untuk luar biasa. mengajak. Tami. Oke, Tami. Kalau aku 10 kan sempurna betul kan? Iya. Ya, jadi aku 8 lah, 8. 8 ya, 8. Oke. Oke, Agam. Kalau aku sih buat ratingnya mungkin 10 sih. Ya, sempurna. Karena kenapa saya milih 10? Karena di setiap panggung itu saya rasa sama aja semua. Karena kita harus power memang. Iya. Kita harus tunjukkan bahwa kita betul-betul inilah yang kita punya All kemampuan out lah gitu istilahnya. sampai batas kemampuan kita. Jadi enggak ada istilah mau salah mau apa, ya itulah kemampuan Jalan kita aja sesungguhnya. gitu ya. Iya. Dari Ardi. Menunggu, Jangan ngikut aja ya. Oh, Enggak ngalur kalau kali ini. kalau rating saya 9,5 lah. Mantap, dia Woi. lebih tinggi. Ada lahnya, jadi berarti belum Iya. pasti nih karena ada Nah, lahnya. 9,5. Masih agak ragu kayaknya. Karena kalau kita main di panggung tuh kadang-kadang kayak ada macam gugupnya begitu, kayak Iya. demam-demam Nervous panggung ya, tuh kan. oke. Ya. Tapi pas sudah main musiknya tuh aman sudah. Langsung go up Langsung gitu ya. ya. Oke. Begitulah. Begitulah. Iya. Oke pendengar dan pemirsa RRI Net, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan dengan The Special Fraternity Band. Oke, dan pendengar siaran ini juga dapat Anda akses melalui YouTube RRI Net, YouTube RRI Nunukan, UCTV dan juga RRI Play Go. Demikian kebersamaan kami bersama The Special Fraternity. Terima kasih banyak. Oke, akhirnya saya Shena dan saya Dewi. Kami mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. RRI Live Music. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kalimantan Utara dengan Sabah, Malaysia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan. Beb, kok sampahnya kamu simpan dalam tas? Kan nggak ada tempat sampah di sini, Beb.
Beb haus, pengen minum. Ada, ambil aja di tas. Ya ampun Beb, dalam tas kamu banyak sampah. Kok udah dibuang? Jorok. Demi masa depan nggak masalah Beb. Kan ngumpulin sampah di dalam tas belum ada larangannya. Ih, kamu Beb, apa hubungannya sampah dengan masa depan? Kalau untuk masa depan yang dikumpulin itu duit, bukan sampah. Ih, si Bebek. RRI Live Music. You just don't know. You just don't know. Not me, even my friend. Just don't talk. Not me, even my friend. You just don't know. Not me, even my friend. Just don't talk. Not me, even my friend. You just don't know. Not me, even my friend. Just don't talk. Not me, even my friend. Acting like a shit, you don't know me. Acting like a shit, you don't even know. Taking what my friend, you don't watch. Acting like a shit, you don't even know. You just don't know. Acting like a shit, but you don't know black. Acting like a shit, fucking get my blood. RRI Live Music. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kalimantan Utara dengan Sabah, Malaysia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan. Sebaiknya Anda tahu, akhir-akhir ini kita pasti sudah banyak menerima imbauan agar selalu mengenakan masker, terutama saat keluar rumah. Memakai masker tidak hanya berlaku bagi orang sakit, melainkan juga untuk yang sehat. Lantas mengapa kita harus pakai masker saat wabah corona? Yang pertama, masker bisa menghambat penularan virus. Penelitian mengungkapkan bahwa masker melindungi saluran pernapasan dari penularan virus. Virus bisa menyebar melalui percikan atau droplet, mikrodroplet, atau aerosol. Yang kedua, masker mencegah orang menghirup mikrodroplet. Partikel kecil ini keluar dari hidung atau mulut saat berbicara, bersin, dan batuk. Ketiga, masker melindungi dirimu dan orang lain. Sebab virus corona bisa menginfeksi seseorang tanpa menimbulkan gejala apapun atau yang disebut dengan asimptomatik. Yang keempat, mencegah kita menyentuh wajah secara langsung. Menyentuh wajah secara langsung merupakan salah satu metode penularan virus corona. Sebab ketika menyentuh wajah,
Virus yang menempel di tangan bisa masuk ke tubuh melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi, mulai sekarang siapkan masker setiap kali keluar rumah ya. Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok prok prok, aku seorang kapiten. Wah, hebatnya anak mama. Ya, Mak. Emang cita-citanya mau jadi apa, Nak? Aku mau jadi kapten kapal besar. Aku mau berdiri di kapal yang paling besar tuh, Mak, untuk jaga lautku. Lautku kan luas sekali, kan, Mak? Iya, Nak. Indonesia adalah negara yang memiliki laut yang luas. Dan kekayaan alam lautnya juga luar biasa. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi kan, Nak? Tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita untuk mencintai negara kita, Indonesia tercinta. RRI Live Music. Terakhir dari kami yang menutup mungkin malam ini, lagu dari Tiger Walk yang berjudul Fight for the Truth. Terima kasih. RRI Live Music.